Halo semua, kita dari kelompok 10. Di sini kita akan menjelaskan mengenai perusahaan kami dan juga profil perusahaan kami secara singkatnya. Oke, jadi perusahaan kami adalah PT Teratai Jaya. Di sini saya Claudian Ozanutakin sebagai kepala sekolah dari PT Teratai Jaya. Kemudian ada Yosafat sebagai wakil kepala sekolah dan Hermawan sebagai kepala tata usaha. Nah, jadi selanjutnya Yosafat sebagai wakil kepala sekolah akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari perusahaan. Baik, terima kasih Florian. Seperti yang kita tahu, nama perusahaannya itu adalah PT Teratai Jaya. Bisa dilihat logo dan penampilan dari sekolah tersebut. Bidang perusahaan PT Teratai Jaya ini merupakan sekolah menengah pertama yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk latar belakangnya sendiri, PT Teratai Jaya itu merupakan SMP yang berdiri di tahun 1982. SMP ini telah menyandang status yang terakreditasi A pada tahun 2005. Dengan status tersebut, SMP ini berhasil menjadi sekolah swasta favorit di Kota Bogor. Sekolah ini telah banyak melakukan peningkatan dan inisiatif. Saat ini sebagian besar guru SMP Teratai Jaya telah memiliki sertifikat profesi guru yang diterbitkan melalui Dirjen PMPTK. Lalu SMP ini juga mengadakan berbagai kegiatan dan program seperti field trip, kelas sosial atau magang, parents volunteer class, flea market, exchange program, school club, dan STJ Award. Visi dari PT Teratai Jaya ini adalah menjadi sekolah yang mampu mengembangkan siswa menjadi sumber daya manusia yang cerdas, berbudi luhur, religius melalui pendampingan yang didasarkan pada asah, asih, dan asuh. Dan kita juga memiliki 7 misi. Untuk kurikulumnya sendiri, SMP Teratai Jaya memiliki berbagai kurikulum. Kurikulum tersebut adalah yang pertama itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, IPS, dan PKN. Yang kedua adalah keolahragaan yang terdiri dari berenang, sepak bola, basket, dan tapak suci. Yang ketiga adalah kesenian, ada band, karawitan, seni lukis, teater, dan orkestra. Yang terakhir itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk pemahaman keagamaan dan moral agama, agama Islam, kurikulum tersebut akan diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan dimasukkan ke dalam kegiatan bimbingan agama bersama student advisor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hermawan. Jadi di sekolah kami ada terdapat 4 divisi utama, yaitu pengelolaan lab, perpustakaan, kesiswaan, dan tata usaha. Divisi kesiswaan sendiri memiliki staf pengajar yang terdiri dari guru yang sudah disebutkan dari kurikulum yang tadi dan sudah dijelaskan pada sebagian 3.4. Kemudian pada divisi tata usaha akan dibagi lagi menjadi divisi berupa marketing. Divisi marketing ini terdiri dari CRM, e-commerce, sales, dan website. Lalu ada divisi HR, accounting, dan koperasi. Koperasi ini terdiri dari dua subdivisi lainnya, yaitu warehouse dan purchase. Untuk itu, ini adalah bagian dari divisi yang ada di sekolah kami. Setelah itu, kami akan menjelaskan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Untuk barang-barang sendiri, kami memiliki 4 barang yang kami tawarkan, yaitu adalah buku penunjang bagi guru dan siswa. Setelah itu, buku latihan bagi siswa. Buku latihan ini terdiri dari buku latihan UN dan buku latihan mata pembelajaran terkait, seperti contohnya LKS. Dan buku latihan UN ini ditujukan untuk siswa-siswa kelas 3 SMP yang sudah ingin menempuh ujian nasional. Kami juga menjual seragam sekolah serta alat penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti alat tulis dan lain sebagainya. Untuk jasa sendiri kami menyediakan 2 jasa, yaitu pendaftaran sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar. Klien dan vendor sendiri kami masing-masing kami pisah menjadi 3. Klien kami adalah calon siswa SMP Teratai, siswa yang sudah terdaftar, serta orang tua siswa yang sudah terdaftar. Untuk vendor sendiri, kami memiliki 3 vendor, di mana salah satu vendor bertindak sebagai penyedia buku-buku penunjang bagi guru dan siswa.
Lalu ada penyedia alat penunjang KBM, serta penyedia seragam sekolah. Setelah itu, proses bisnis akan dilanjutkan oleh Bapak Claudian. Ya, terima kasih Hermawan. Mungkin kita bisa melihat untuk proses bisnis selanjutnya, saya akan memulai dari divisi HR. Jadi dari divisi HR, proses bisnis dimulai dari merekrut guru dan staf untuk sekolah tersebut. Kemudian apabila guru diterima, akan direkap data dari guru dan staf tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu dari sudut pandang guru. Guru di sini perlu melakukan absen pada saat dia hadir di sekolah. Kemudian setelah absen melakukan kegiatan belajar mengajar, dan di setiap sesi kegiatan belajar mengajar, guru perlu melakukan absen untuk setiap pelajaran yang telah dia lakukan. Kemudian selain melakukan serangkaian proses absen tersebut, guru juga bisa mengajukan izin cuti. Nah, nantinya untuk apabila izin cuti tersebut diterima, maka dari HR akan direkap, sekaligus juga HR akan merekap hasil dari kehadiran dan juga expense. Jadi misalkan guru memiliki pengeluaran yang perlu dilakukan reimbursement. Nah, dari cuti dan kehadiran tersebut akan digunakan untuk kalkulasi gaji, dan rekap hasil gaji dan expense tersebut nanti akan menjadi billing dari perusahaan kami. Oke, sebelum saya membahas ke accounting, kita akan mencoba membahas dari sisi marketing terlebih dahulu. Oke, untuk marketing kita mulai dengan identifikasi customer. Misalkan apabila kita ingin menjual buku UN, artinya kita perlu mengidentifikasi siswa-siswi SMP kelas 3. Setelah itu kita merencanakan bagaimana promosinya, dan kemudian melakukan promosi. Diharapkan setelah melakukan promosi, kita lanjutkan ke sales, itu akan ada permintaan penjualan. Nah, kita akan mengecek apakah kemudian, misalkan contoh tadi, buku UN tersedia atau tidak. Apabila tidak tersedia, maka kita akan mencoba memenuhi stok produk. Nah, kita akan coba lihat di modul purchase untuk memenuhi stok produk. Di situ kita mulai dari mencari vendor. Nah, tentunya purchase juga tidak hanya diinisiasi dari sales order seperti contoh tadi, tapi bisa juga misalkan apabila ada kebutuhan alat-alat ATK, atau kemudian ada perencanaan dari divisi tata kelola usaha untuk melakukan purchasement. Nah, purchasement itu sendiri setelah kita mencari vendor, kita akan membuat permintaan pembelian kepada vendor-vendor tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menerima penawaran dari vendor. Setelah diterima, apabila harganya cocok, kita akan membuat purchase order. Nah, dari purchase order ini selanjutnya tentunya akan muncul billing yang perlu kita bayarkan, dan barangnya pun kemudian apabila sudah diterima akan digunakan selanjutnya apabila barang tersebut untuk proses sales akan dilanjutkan sehingga penjualan bisa disetujui. Nah, setelah penjualan disetujui, akan dicatat penjualan tersebut menjadi sales order, dan kemudian akan bisa kemudian dianalisis hasil promosi, kinerja promosi dari marketing. Nah, bersamaan juga saat pencatatan penjualan sudah dilakukan, kita perlu membuat penagihan pembayaran nantinya di accounting, dan kemudian akan juga kita kirim barangnya. Atau kita berikan barangnya apabila sistemnya buku disebarkan di sekolah. Nah, kemudian setelah dikirimkan atau diberikan kepada siswa, contohnya, maka proses sudah akan selesai. Kemudian tadi kita lanjutkan untuk yang accounting. Jadi apabila teman-teman ingat, tadi accounting kita menerima dari expense dan gaji guru, kemudian ada yang dari proses purchasement, dan ada dari proses sales. Nah, jadi nanti akan kita rekap untuk membuat invoice dan merekap billing, kemudian accounting nanti akan melakukan proses penerimaan pembayaran atau melakukan pembayaran. Nah, setelah kedua proses tersebut, maka kita bisa membuat laporan keuangan untuk mengecek apakah finansial kita stabil atau ada yang perlu ditingkatkan.
Kemudian satu lagi terlepas dari proses bisnis yang telah saya jelaskan, ada juga proses bisnis yang dilakukan oleh kesiswaan. Proses bisnis dari kesiswaan ini bertujuan untuk pertama kita mengadakan pendaftaran siswa baru. Jadi pendaftaran siswa baru kita akan mendata calon siswa. Setelah didata kita akan mengadakan tes kesehatan, kemudian membuat daftar nama siswa dan orang tua yang diterima. Nah, kemudian nanti paralel saat tahun ajaran baru kita juga akan membuat kurikulum pembelajaran sekaligus tentunya melakukan proses untuk pendataan siswa-siswa yang telah diterima. Nah, jadi setelah kedua proses tersebut, maka sudah selesai untuk proses bisnis kesiswaan. Jadi itu merupakan proses bisnis secara level 1 atau secara garis besar dari perusahaan kami. Selanjutnya Hermawan akan melanjutkan untuk master data yang kita akan gunakan dari proses bisnis ini untuk mengimplementasikan UDU untuk perusahaan kami. Oke, baik. Jadi kita memiliki rencana untuk menggunakan UDU versi 12 di sekolah kami. Sebelum memulainya, kita membutuhkan beberapa master data terlebih dahulu. Dan kami akan mengeksplorasi modul edukasi yang bernama Open Educate. Master data yang dibutuhkan cukup general. Ada beberapa master data seperti chart of account, bank account, hingga price list. Itu adalah master data yang generalnya. Sedangkan ada juga master data yang digunakan khusus untuk modul Open Educate. Master data tersebut adalah terdapat 8 master data, yaitu 6 konteks. Konteks ini berisi dari siswa, orang tua, dan juga staff yang bekerja di sekolah kami. Setelah itu ada parents. Parents ini berisi orang tua siswa. Students. Students ini adalah seperti namanya, ini adalah siswa-siswa dari sekolah kami. Setelah itu ada subjects. Subjects di sini berisi mengenai mata pelajaran yang tersedia di sekolah kami. Lalu ada fakultis. Fakultis di sini adalah tenaga-tenaga pengajar yang ada pada PT Teratai. Selain itu ada major department yang merupakan departemen yang sudah disebutkan pada sesi sebelumnya. Dan ada data employees. Setelah itu ada data users. Data users ini terdiri dari data-data employees. Kenapa kita pisahkan data employees dan users? Soalnya data users ini berisi mengenai kredensial yang dibutuhkan oleh employee untuk mengakses Odoo nantinya. Jadi salah satu keunggulan dari Odoo ini adalah attendance atau kehadiran bisa dicatat secara otomatis. Employee hanya tinggal membutuhkan akses ke dalam Odoo-nya dan memasukkan PIN yang disediakan oleh administrator. Setelah itu, employee sudah bisa tercatat kehadirannya. Oke, jadi seperti itu untuk master datanya. Bisa dilanjutkan oleh Kak Claudian. Ya, terima kasih Hermawan. Jadi tadi merupakan penjelasan untuk master data dan juga profil singkat dari perusahaan kami dan juga profil singkat kami sebagai pemilik perusahaan ini. Terima kasih sudah menonton untuk video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.